merayakan hari Minggu Palma untuk kita semuanya. Bapak dan Mama, saudara-saudari, Yesus meraja dalam sebuah situasi gereja yang mandiri dan misioner. Tema permenungan kita pada kesempatan ini memberikan baru yang memungkinkan kita jauh lebih memiliki kepedulian terhadap Dia yang telah mencurahkan hidup dan karyanya bagi umat manusia. Tuntutan kemandirian dari gereja dan juga semangat misioner yang dicurahkan oleh Allah melalui putranya mesti menjadi tambatan setiap hati yang ingin berkembang dalam kehidupannya. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, ketika kita merenungkan firman Tuhan hari ini dengan peristiwa bagaimana seluruh umat Israel di kota Yerusalem berarah bersama Yesus menuju kota Yerusalem untuk menemukan arti kehidupan yang sesungguhnya yang ditunjukkan oleh Yesus. Apa yang Ia maui, apa yang Ia jalani dalam kehidupannya, tidak menjadikan Dia menjadi populer, melainkan menjadikan umat manusia boleh mengalami arti hidup yang sesungguhnya. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, kalau kita mendengar bacaan ketika kita mengawali dengan sebuah perarahan, bacaan yang diambil dari Injil Lukas itu sungguh memberikan sebuah pengharapan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat, diterima oleh semua kalangan dengan hati yang sedang berbunga-bunga. Tetapi selang beberapa jam kemudian kita bisa mendengar kesaksian melalui kisah sengsara Tuhan Yesus juga dalam bacaan Injil yang sama. Kamu membayangkan ketika kita berarah dari luar, kata Injil terungkap dari hati yang keluar dari hidup setiap manusia yang menyaksikan Yesus di atas keledai. Terpujilah Engkau Sang Raja Damai, terpujilah Engkau Sang Putra Daud. Tetapi ketika kita hadir dalam sebuah situasi dan krisis hidup, semua yang sama, mulut dan hati yang sama, mengumbar dan memfitnah Yesus dengan pribadi yang sama pula. Salibkanlah Dia, salibkanlah Dia. Dan sekian banyak orang yang terwakili dalam diri Sang Petrus mengatakan bahwa ia rela dipenjara kalau Yesus diapa-apakan oleh apa dan oleh siapapun. Apa yang terjadi? Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bapak dan Mama, saudara-saudari, dalam situasi hidup kita, terkadang kita juga mengalami hal yang sama. Kita begitu berani mengatakan dengan mulut kita berbusa-busa, saya akan membela engkau habis-habisan dalam situasi apapun yang dihadapkan. Tetapi ketika orang itu hadir, ketika situasi hidup mencekam, tidak akan berlari seperti para murid masa lalu. Tidak akan mengubah kata-kata kita, terpujilah Engkau Sang Raja Daud,
menjadi salibkanlah dia, karena dialah seorang penjahat. Bapak dan Mama, saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita dihadapkan dengan sebuah situasi hidup yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri dalam siara penebusannya. Yesus ketika diutus oleh Tuhan hadir di tengah bumi ini, dia menerima situasi dan keadaan dalam bentuk apapun, karena dia yakin situasi dan keadaan itu dianugerahkan Tuhan yang telah mengutus dia. Tuhan akan menyediakan kesempatan baru ketika ia menyelesaikan hidup dalam perjalanan. Apa yang dikatakan oleh Yesus memang sungguh-sungguh menjadikan dia lebih kuat ketika dia bersiar bersama para murid menuju kota Yerusalem. Bukan kebahagiaan yang ia capai, bukan kebahagiaan yang ia jumpai di sana, tetapi umpat dan kata-kata fitnah dialamatkan kepadanya sebagai tanda dan wujud bahwa ia ingin hadir dalam suka-duka hidup manusia. Bapak dan Mama, saudara-saudari, Yesus ketika menghadapi keadaan atau situasi di kota Yerusalem begitu cepat berubah, dia tidak pernah menolak hal itu. Ketika para pembuka Yahudi merencanakan untuk mengadili dia, dan pada akhirnya dia harus bergantung di atas kayu salib dalam siara derita menuju Golgota, Yesus tidak pernah menolak hal itu, karena dia yakin melalui situasi dan keadaan yang dihadapi dengan penuh sukacita, pada waktunya Tuhan akan menyediakan dunia baru yang lebih menjanjikan akan semua harapan. Bapak dan Mama, saudara-saudari, mari saya mengajak kita semua untuk merenungkan jalan hidup kita. Apakah kita mundur ketika kita menemukan kendala dan tantangan hidup? Tidak. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, jadikanlah dirimu menjadi sarana yang memungkinkan Allah bisa menggunakan engkau untuk menyelamatkan dunia dalam situasi hidup di sekitar. Yesus tidak pernah takut untuk menghadapi penderitaan seberat apapun, karena dia tahu penderitaan yang dia hadapi dengan penuh sukacita akan pada waktunya disiapkan oleh Allah sebuah pengharapan baru, menempatkan dia pada dunia yang baru yang akan mengalirkan sukacita, rahmat dan penebusan bagi kita. Bapak dan Mama, Tuhan Yesus itu mati bukan untuk dirinya, mati untuk mengalirkan rahmat penebusan bagi kita. Kepada kita semua, Allah menjanjikan rahmat penebusan itu, asalkan bagaimana hati kita harus terbuka agar karunia rahmat Allah hadir untuk membaharui hidup kita. Semoga Tuhan Yesus yang kita imani sebagai penyerang dan penerang jalan hidup kita tidak pernah akan melupakan kita, tetap menjadi penuntun yang mengarahkan kita pada jalan hidup yang benar. Yakinlah, tidak akan menemukan di akhir siara hidup kita rahmat penebusan yang memungkinkan kita menimba kebahagiaan yang berasal dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian.